Baik, silakan. Semoga Ustadz sehat-sehat walafiat selalu dan dilindungi oleh Allah. Amin, amin, amin. Barakallahu fiik. Yang saya tanyakan Ustadz, almarhum ayah saya meninggalkan wasiat. Dalam arti kata wasiat itu tertulis dan kami tanda tangani bersama. Bahwasanya harta warisan yang dia tinggalkan itu dibagi rata semua. Dan dalam pembagian rata tersebut disisihkan untuk dia satu bagian. Dalam arti kata kami ada 7 orang dan disisihkan untuk dia satu bagian. Dalam maksud dan tujuan dia untuk mewakafkan untuk suami istri dia. Dan saya tanyakan di sini, apakah wasiat itu saya lanjutkan bahwasanya sebagai anak untuk baktinya kepada orang tua. Laki-laki dan perempuan sama pembagiannya. Dan juga saya tanyakan yang kedua, bahwasanya almarhum ayah saya itu meninggalkan istri kedua. Dalam wasiat tersebut tidak dia tuliskan bahwasanya untuk istrinya sebagai pewaris. Itu aja Ustadz yang tanyakan. Ya. Taib, dalam wasiat yang demikian maka yang hak itu wajib ditunaikan, sedangkan yang batil ya ditinggalkan. Yang hak di sini adalah dia berwasiat, ya, beliau berwasiat untuk mewakafkan sebagian hartanya. Kalau anaknya 7, ya berarti 1/8, ya. Kalau dia menginginkan dibagi rata, anaknya 7, kemudian dia juga ingin satu bagian, berarti hartanya dibagi 8. Hartanya dibagi 8, yang satu adalah menjadi wakaf atas nama kedua orang tua, ayah dan ibu. Taib. Ini dikeluarkan untuk wakaf, dan ini wajib karena orang tua sudah berwasiat demikian, dan ini wasiat yang baik. Dan wasiat ini kurang dari 1/3. Taib. Adapun sisanya maka dibagi secara waris. Wasiat orang tua di sini tidak berlaku karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hukum waris. Dan menerapkan hukum waris menurut pendapat yang dikuatkan oleh sebagian ulama itu wajib. Dalilnya adalah karena Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum. Allah telah mewasiatkan kepada kalian pada anak-anak kalian. Kata-kata mewasiatkan ini berarti memerintahkan. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Kemudian di akhir ayat waris, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan faridatan minallah. Bahkan di ayat pertama pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga demikian. Faridatan minallah. Itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang Allah tentukan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adzabun muhin. Ini ayat terakhirnya. Setelah mengatakan wa tilka hududullah, Allah katakan wa may yuti'illah. Kemudian ayat setelahnya wa may ya'sillaha wa rasulahu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan-batasan syariatnya, ya, di antara batasan syariatnya adalah ayat waris itu, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka dan dia selama-lamanya di sana. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Inilah yang menguatkan bahwa menerapkan hukum waris itu wajib. Sehingga apapun yang bertentangan dengan perintah Allah ini harus ditinggalkan. Walaupun itu wasiat dari orang tua.
Karena orang tua tidak berhak. Yang berhak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harusnya menjadi pengingat bagi kita, bahwa manusia betapapun banyaknya uang yang dia miliki, dengan keluarnya nyawa dia dari jasad, sudah lepas semua kepemilikan dia. Semua kepemilikan, semua harta yang menjadi miliknya lepas dari tangannya. Dia tidak berhak lagi untuk memilikinya kecuali sekedar sepertiga kalau diwasiatkan. Kalau tidak diwasiatkan maka sudah lepas semuanya, menjadi haknya ahli waris. Makanya tidak boleh ada orang yang memberikan wasiat yang menyelisihi hukum waris. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan hukum waris sangat detail. Bahkan mungkin tidak ada hukum yang diterangkan lebih detail dari hukum waris ini di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar dalam masalah warisan itu. Kenapa Allah memperhatikan masalah warisan ini dengan perhatian yang sangat besar? Karena biasanya masalah warisan ini menjadi masalah yang dijadikan sebagai ajang perebutan, ada pertikaian, kemungkinan konfliknya sangat besar. Maka Allah yang maha pengasih dan maha penyayang kepada para hambanya tersebut menginginkan agar kaum muslimin jauh dari keadaan ini, sehingga mereka bisa sepakat untuk menyerahkan semuanya kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian semuanya akan menerima, semuanya akan rela untuk menerima bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti jawabannya, wasiat tersebut sebagiannya ada yang hak, sebagiannya ada yang batil. Yang hak harus dijalankan. Kalau tadi dikatakan bahwa dia ingin satu bagian setelah hartanya dibagi menjadi 7, berarti bagi saja hartanya menjadi 8, kemudian 1/8 itu digunakan untuk wakaf. Adapun 7/8-nya 7/8-nya sisanya lah intinya. Sisanya dibagi secara waris. Istri kedua mendapatkan sebagaimana istri pertama. Kalau punya anak berarti istri kedua mendapatkan 1/8. Dan bagian anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan. Wa jazaka khairan.